Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Dwi Ardila dari kelas Ekonomi Syariah A semester 2, nomor absen 24 NIM 40 12 10 025. Di sini saya akan menjelaskan tentang resume materi dari pertemuan 1 hingga yang terakhir. Yang pertama yaitu konsep dasar ekonomi Islam. Pengertian ekonomi Islam adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan ekonomi dengan cara-cara Islam. Tujuan ekonomi Islam yaitu yang pertama falah atau bahagia dunia akhirat, yang kedua hayah thayyibah yaitu baik dan terhormat, yang ketiga yaitu maslahah al-ibad yaitu kesejahteraan hakiki. Nilai-nilai dasar ekonomi Islam yaitu adil, khilafah atau tanggung jawab, tataful yaitu penjamin masyarakat. Basis kebijakan ekonomi Islam yaitu penghapus riba, pelembagaan zakat, pelarangan gharar, pelarangan yang haram. Selanjutnya yaitu sejarah ekonomi Islam. Perekonomian Arab pra-Islam. Perdagangan merupakan sarana yang paling dominan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Hal ini dikarenakan Jazirah Arab ketika itu merupakan daerah yang terletak pada jalur perdagangan yang menghubungkan antara Syam dan Samudra Hindia. Sumber pendapatan pada masa Rasulullah yaitu yang pertama kharaj, zakat, dan jizyah. Tradisi ekonomi masa Rasulullah yaitu yang pertama perdagangan, yang kedua pertanian, yang ketiga peperangan dan invasi, yang keempat yaitu industri. Perilaku konsumsi dalam perspektif Islam. Pengertiannya yaitu tidak adanya sikap hidup yang berlebih-lebihan atau boros, dan tidak pula kikir atau israf, melainkan adalah di tengah-tengah yang berlandasan kebutuhan, bukan karena keinginan seseorang. Yang kedua yaitu teori perilaku konsumen. Studi yang mempelajari tentang bagaimana tingkah seseorang terhadap sebuah produk, jasa, bagaimana mengambil keputusan, mengelola uang dan waktu, serta tenaga seseorang pelanggan berdasarkan syariat Islam. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Yang pertama yaitu faktor kebudayaan, faktor sosial, faktor pribadi, dan faktor psikologi. Selanjutnya yaitu perilaku produsen dalam perspektif Islam. Definisi produksi. Produsen adalah orang atau suatu badan perusahaan yang berperan dalam menaikkan nilai guna suatu barang atau jasa sehingga menghasilkan barang konsumsi untuk mencapai kebutuhan. Kegiatan produksi yaitu suatu kegiatan manusia dalam menghasilkan suatu produk, baik barang maupun jasa, yang kemudian dimanfaatkan oleh konsumen. Nilai guna dalam produksi yaitu guna bentuk, guna jasa, guna waktu, guna tempat, dan guna milik. Norma produsen muslim yaitu menghindari sifat tamak atau rakus. Yang kedua, tidak melampaui batas serta tidak berbuat zalim. Yang ketiga, harus memperhatikan produk itu memberikan manfaat atau tidak. Etika produsen muslim yaitu yang pertama memperhatikan halal dan haram. Yang kedua, tidak mementingkan keuntungan semata. Yang ketiga, diharamkan memproduksi segala sesuatu yang merusak. Tujuan produksi menurut Islam yaitu mencari maslahah maksimum. Selanjutnya yaitu permintaan dan penawaran dalam perspektif Islam. Konveksi
versus Islam. Permintaan terhadap barang dan jasa didefinisikan sebagai kuantitas barang atau jasa. Orang lain bersedia untuk membelinya pada berbagai tingkat harga dalam suatu periode waktu tertentu. Secara garis besar, permintaan dalam ekonomi Islam sama dengan ekonomi konvensional. Namun, ada prinsip-prinsip tertentu yang harus diperhatikan oleh individu muslim dalam keinginannya. Penawaran barang atau jasa dapat didefinisikan sebagai kuantitas barang atau jasa yang orang lain bersedia untuk menjualnya pada berbagai tingkat harga dalam suatu periode waktu tertentu. Dalam penawaran Islam, bahwa barang atau jasa yang ditawarkan harus transparan dan dirinci spesifikasinya. Bagaimana keadaan barang tersebut dan apa kelebihan dan kekurangan barang tersebut. Hukum permintaan dan penawaran. Harga tinggi, permintaan cenderung rendah dan penawaran cenderung tinggi. Harga rendah, permintaan cenderung tinggi dan penawaran cenderung rendah. Permintaan tinggi, harga cenderung tinggi, penawaran rendah hingga cenderung tinggi. Harga cenderung tinggi. Permintaan rendah, harga cenderung turun. Penawaran tinggi, harga cenderung tinggi. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan yaitu yang pertama, harga barang itu sendiri. Yang kedua, pendapatan masyarakat. Yang ketiga, selera masyarakat. Yang keempat, yaitu jumlah penduduk. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran yaitu yang pertama, tujuan perusahaan. Yang kedua, jumlah penjual. Yang ketiga, pajak. Yang keempat, kondisi alam. Terima kasih, itu tadi penjelasan saya tentang materi dasar-dasar ekonomi Islam. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.